Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan Dafan Elohim yang saya beri judul Dor Hasedek, atau generasi yang adil, atau generasi yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya mari kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Tehillim pasal 143. Kitab Tehillim pasal 143 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Ya, Tehillim pasal 143 ayatnya yang ke-11. Demikian dawar Elohim. Lemah simka Yahweh techaeni Betsetka Toseya Mitsarah Nafsi. Ya, sekali lagi saya bacakan. Lemah simka Yahweh techaeni Betsetka Toseya Mitsarah Nafsi. Yang artinya saudara, ya Yahweh, karena namamu buatlah aku hidup. Dalam namamu buatlah aku hidup. Dalam kebenaranmu keluarkanlah jiwaku dari kesukaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ayat Dafan Elohim ini disampaikan dalam doanya Daud di masa kesukaran, dalam pergumulan, dalam menghadapi musuh. Jadi ayat ini adalah doa Daud, Raja Daud, saudara, dalam masa kesukaran dan pergumulan saat menghadapi musuh. Saudara yang dikasih oleh Elohim, doa Daud ini sama dengan situasi umat manusia pada masa sekarang ini. Jadi doanya Daud ini sama dengan situasi yang dialami oleh umat manusia pada masa sekarang ini, dalam masa kesukaran dan masa pergumulan. Jadi sebenarnya saudara, apa yang dialami Daud dulu, sekarang ini kita alami. Yang pertama, ada orang yang mengalami kesukaran di masa seperti ini, yaitu kesukaran ekonomi, kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, dan banyak hal. Ada yang mengalami kesukaran karena pandemi. Nah, apalagi situasi pandemi seperti ini saudara, banyak hal-hal yang dihadapi oleh manusia, oleh umat manusia, bukan hanya di daerah kita, tetapi di seluruh dunia saudara. Yang kedua, ada orang yang mengalami kesukaran karena permasalahan penyakit atau situasi yang sulit. Sehingga sekarang saudara bayangkan, orang mau ke rumah sakit takut, karena kalau nanti saya berobat malah nanti dikira COVID. Sehingga sekarang banyak orang yang mengalami ketakutan. Dan ini adalah ada yang mengalami kesukaran permasalahan, termasuk permasalahan penyakit saudara. Kemudian ada orang yang mengalami ketakutan menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi bukan hanya orang dunia saudara, bahkan banyak anak-anak Tuhan yang takut nanti ke depannya saya harus bagaimana, ke depannya saya menghadapi kehidupan ini harus apa yang saya akan alami. Sehingga merasa banyak ketakutan itu terjadi saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan semuanya pengen keluar dari masa kesukaran itu. Saya yakin semua umat manusia pengennya keluar dari masa kesukaran dengan memohon pertolongan Tuhan. Saya yakin apalagi situasi-situasi dulu awal-awal pandemi, setahun yang lalu orang banyak berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka berdoa menghadapi wabah yang begitu luar biasa. Di mana-mana orang benar-benar ketakutan yang luar biasa. Sampai setahun, dan sekarang sudah setahun ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan banyak orang yang sampai hari ini tetap berseru berserah kepada Tuhan. Tetapi banyak juga yang mengalami ketakutan, nanti ke depannya saya bagaimana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kesukaran-kesukaran ini orang pengennya ketemu jalan keluar. Pengennya ada jalan keluar dan saya bebas dari masalah. Kita akan lihat saudara. Yang pertama contoh. Seperti penyelamatan Abah Yahweh kepada Noah. Seperti penyelamatan Bapak Yahweh kepada keluarganya Noah. Kepada Noah atau Nuh dan keluarganya dari air bah penghakiman dengan masuk bahtera Elohim. Jadi saudara, banyak orang yang berseru, pengennya saya pengen seperti Noah, masuk ke dalam bahtera.
sehingga terbebas dari air bah penghakiman. Nah, ini sama dengan yang melanda ini air bah penghakiman, saudara. Kalau dulu Elohim izinkan itu terjadi melalui air bah, sekarang air bah penghakiman melalui banyaknya wabah di seluruh dunia. Dan ini melanda seluruh dunia, saudara. Dan pengennya orang langsung masuk ke dalam bahteranya Noah supaya saya diselamatkan seperti Noah. Kemudian yang kedua, yaitu bahtera Elohim yang melalui Noah buat. Yang kedua seperti Lot dan keluarganya dari api murka Elohim dengan dijemput malaikat. Jadi banyak orang yang merindukan supaya saya keluar dari masalah yang saya hadapi, saya ingin masuk ke dalam bahteranya Noah, masuk ke dalam bahteranya Elohim. Ada pula yang menginginkan saya ingin seperti Lot, dijemput oleh malaikat itu sendiri dari setiap permasalahan saya, saudara. Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan dari Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach dan jalan keluar dari kesukaran dan ketakutan? Kira-kira bagaimana supaya saya bisa keluar dari masalah kesukaran ini dan jalan keluar dari ketakutan-ketakutan? Dan ketakutan itu bukan hanya sekarang, nanti besoknya gimana, saya harus bagaimana, sehingga orang panik. Apa yang harus saya lakukan? Banyak orang yang banyak menghadapi tantangan ini sehingga gairahnya sudah hilang, kerjanya nggak semangat. Toh ngapain saya nanti menghadapi ini, kerjanya udah mulai nggak semangat. Banyak hal yang dihadapi. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita bisa memperoleh keselamatan dari apa Yahweh Besem Yeshua Mashiach dan jalan keluar dari kesukaran dan ketakutan, yang pertama adalah harus hidup benar dulu. Yang pertama adalah hidupnya harus benar di hadapan Elohim. Kenapa hidupnya harus benar? Noah itu diselamatkan karena hidupnya benar. Kalau hidup kita ini sudah benar, kita nggak perlu takut. Hidupnya kita sudah benar. Noah itu diselamatkan, dia masuk bahtera karena hidupnya benar. Kalau kita ini hidupnya benar, nggak perlu takut. Kalau kita hidupnya sudah merasa benar, saya toh sudah nurut dapat Elohim, saya sudah takut akan Tuhan, saya sudah cinta sama Bapa Yahweh, yang nggak perlu takut menghadapi situasi. Kenapa takut? Kita sudah hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, orang yang takut kalau hidupnya tidak benar. Kalau kita hidupnya benar, harus yakin. Amin. Karena keyakinan itu janjinya Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach itu kita diselamatkan, saudara. Yikra Besem Yahweh Yimalet. Siapa yang berseru dalam nama Yahweh diselamatkan. Lah kalau kita sudah punya keyakinan Tuhannya pasti menyelamatkan, ngapain takut? Amin, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan? Hiduplah benar di hadapan Elohim. Nah, Noah itu hidupnya benar. Kita akan lihat Bereshit atau Kejadian pasal 7 ayat 1. Ya, perhatikan. Di dalam kitab suci demikian dapat Elohim. Wa yomer Yahweh le Noah bo ata wekal beiteha el hatefa, ada kata hatefa bahtera ya, ki okka raiti sadik levanai bedor hase, yang artinya di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 7 ayat 1, kemudian Yahweh berfirman kepada Noah, masuklah ke dalam hatefa, ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dari generasi ini. Jadi kalau kita ini benar, nggak perlu takut, karena pasti Bapa Yahweh akan memerintahkan kita masuk dalam hatefa, dalam bahteranya. Amin. Jadi kita nggak perlu takut lagi, kita sudah punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, tapi penuh kekhawatiran, ketakutan menghadapi situasi. Oleh sebab itu masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Dampak dari Noah benar, keluarganya ikut benar. Kitab suci pernah disampaikan juga, percayalah kepada Tuhan Yeshua Mashiach, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Amin. Jadi percayalah engkau kepada Yeshua Mashiach, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, begitu juga dengan Noah. Kalau hidupnya benar, keluarganya benar, kecuali keluarganya yang menyimpang. Selama dia ikut aturannya Noah, dia pasti juga benar. Amin. Nah, itulah yang terjadi, saudara.
Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa Noah hidupnya benar? Kalau kita mau keluar dari masalah, dari jalan keluar supaya tidak merasa ketakutan menghadapi, hiduplah benar. Kalau saudara hidup benar, nggak perlu mikir apa-apa, karena semua tubuh jiwa roh kita sudah dalam kuasanya Tuhan. Amin. Kemudian hanya keluarga Lot yang ditemukan hidupnya juga benar di hadapan Elohim. Hanya keluarganya Lot, saudara. Makanya kunci yang pertama adalah hidupnya benar dulu. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Beresyit pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 29, jadi 29 ayat, itu menceritakan bagaimana Sodom dan Gomora mau dibumi hanguskan oleh Bapak Yahweh. Kemudian Abraham tawar-menawar kepada Elohim. Tuhan, sekiranya di kota itu ada 50 orang, apakah engkau juga akan membinasakan 50 orang benar itu? Ikut terlibat, ikut dibinasakan karena ada 50 orang itu? Bapak Yahweh ngomong tidak kalau ada 50 orang. Kemudian karena Abraham masih, kalau ada 40 orang bagaimana Tuhan? Kalau ada 40 orang benar di dalam kota Sodom itu, apakah engkau juga akan turut membinasakan orang benar itu sama dengan orang fasik? Kalau 40 tidak, sampai 10 saudara. Sayangnya tidak ada 10 di situ. Hanya 4 orang benar sebenarnya. Ya, cuman Lot, istrinya dan kedua anaknya. Saudara, itu pun masih diseleksi lagi. Ternyata masih dieliminasi, yaitu istrinya Lot tidak sampai terselamatkan. Sekalipun sudah dijemput, sudah diselamatkan, banyak orang sudah diselamatkan Tuhan, tapi mengabaikan seperti istrinya Lot. Perhatikan dalam Beresyit atau Kejadian 18 ayat 32. Ini maju. Kalau ayat 19 tadi tentang terjadinya penghakiman yang ada di Sodom. Sekarang perhatikan pasal yang ke-18 ayat 32. Demikian dapat Elohim. Wa yomer al-nayikhar la Adonai wa adabrah Hapaam ulai yimatsun sam asara wa yomer lo askid ba'afur ha asara. Ada kata asara 10 saudara. Dari kata esar artinya 10. Perhatikan. Demikian dan dia berkata, nih Abraham ngomong lagi nih saudara, di ayat 18 yang waktu sebelum terjadinya Sodom. Aku mohon biarlah Tuhan tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja. Seandainya di sana didapati 10 orang benar. Nih, dikatakan ada 10 orang benar. Terus dikatakan, dia menjawab, aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-10 orang benar itu. Sayang, ternyata tidak ditemukan 10 orang benar. Makanya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, saudara. Dan tapi saudara, bentuk kasihnya Bapak Yahweh karena ada orang benar yang diselamatkan, hanya orang benarnya. Yang orang fasiknya dibinasakan. Coba seandainya ada orang 10 di situ orang benar, Sodom dan Gomora pasti tidak dibinasakan. Tapi ternyata tidak ditemukan 10 orang, hanya keluarganya Lot. Itu pun bukti kasihnya orang benar tidak dihancurkan bersama orang fasik. Lot dijemput oleh malaikat. Amin. Jadi kalau kita benar, hidupnya benar, gak perlu takut. Terjadi sesuatu, Tuhan pasti jemput kita. Amin. Pasti kita dimasukkan dalam bahteranya. Dan seandainya apapun yang terjadi, kita sudah diselamatkan. Amin. Jadi kita gak perlu takut lagi, gak perlu khawatir dengan hal apapun. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita ini memperoleh keselamatan dari apa Yahweh pesan Yeshua Masiah dan jalan keluar dari setiap kesukaran dan ketakutan. Yang pertama tadi, kita hidupnya harus benar. Yang kedua, hiduplah bergaul dengan Elohim. Bukan hanya benar, tetapi hiduplah bergaul dengan Elohim. Seperti Noah. Noah itu diselamatkan karena sering bergaul dengan Tuhan. Artinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Banyak orang pengen diselamatkan masa susahnya, tetapi tidak pernah berdoa sama Tuhan. Nggak pernah bersekutu dengan Elohim. Nggak pernah mendekat sama Tuhan. Hanya kalau butuh, saya baru mendekat. Saudara, ini banyak yang terjadi seperti itu. Saat sakit, Tuhan tolong saya sakit. Begitu sehat, lupa lagi sama Tuhan.
saat membutuhkan ekonominya terpuruk, bangkrut, Tuhan tolong saya jatuh terpuruk, berseru kepada Elohim. Setelah dipulihkan bahkan melimpah luar biasa, lupa lagi sama Tuhan. Waktu yang Tuhan harusnya gunakan untuk mendekat, Tuhan sudah berikan, dia gunakan untuk yang lain, saudara. Hiduplah bergaul dengan Elohim seperti Noah. Noah itu sabar. Yakin gak kalau Noah sabar? Buktinya dia tetap dihujat orang. Kalau tadi kita sudah baca, saudara, di kitab Sefer Hayasa, begitu waktu Noah membuat batra, apa nggak diintimidasi? Pasti diintimidasi, saudara. Sekarang saja kalau kita menyampaikan kebenaran nama Yahweh, banyak orang yang mengintimidasi kita. Sekarang ini tahun 2021 masih mending, penyembah Yahweh di seluruh dunia banyak. Coba tahun 2000, wis dibilang sesat lah, dibilang aneh lah, masih banyak masalahnya. Betul lah, saudara? Tapi saudara, Noah tetap sabar, artinya dia tidak pemarah. Bukan temperamen, bukan egois, bukan gampang marah. Nggak pernah mau disinggung sedikit pun apapun. Makanya saudara jangan gampang marah. Kalau kita punya status di komen orang negatif, cuekin saja. Nggak perlu kita emosi, kita marah. Biarkan saja toh, yang penting saya membagi berkat dapat Elohim. Amin. Sesuai firman Tuhan. Dia penuh kasih. Buktinya apa? Dia tetap memberitakan kebenaran dapat Elohim. Dia menjadi pemberita kebenaran. Jadi saudara, mungkin orang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi paling tidak kita sudah pernah memberitakan. Amin. Orang nggak dengerin nggak apa-apa. Yang penting tugas kita sudah kita lakukan. Saudara yang dikasih, dalam kitab Bereshit pasal yang ke-6 ayat 9 atau Kejadian 6 ayat 9, perhatikan. Eleh toldot Noah, Noah isadik tamim haya bedorotai edha Elohim idhalek Noah. Artinya sudah inilah silsilah Noah. Dikatakan di sini toldot Noah. Noah adalah seorang pria yang benar, pria yang adil. Dikatakan sadik, dia pria yang benar, pria yang adil. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, terus kemudian dikatakan ia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dia tidak bercela di zaman orang-orang sejamannya. Artinya hidupnya benar, hidupnya benar-benar adil. Dikatakan juga dikatakan Noah hidup bergaul dengan Elohim. Berarti dia hubungannya intim dengan Tuhan. Segala sesuatu yang mau dikerjakan selalu dibawa dalam doa dan tanya Tuhan. Enggak sembrono main, ambil keputusan. Tidak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kadang sama Bugem, sama Ali, kadang saya ngomong sama dia. Nih ada orang, ada begini nih, gimana menurut kamu? Oh iya belah, terserah, nggak apa-apa. Saya komunikasikan, nggak ambil keputusan saya sendiri, tidak. Saya kadang sering sharingkan juga apa yang harus saya ambil keputusan. Untuk hal yang kebaikan, untuk hal yang baik. Jadi tidak tak anggap diem saja, tidak. Ini yang pertama saudara yang kasih. Hidup bergaul dengan Elohim seperti Noah. Buktinya apa? Noah itu satu, dia hidupnya benar. Dua, dia tidak bercela. Apalagi mencela, tidak. Dia hidupnya tidak bercela pada orang sejamannya. Berarti dibandingkan orang lain, dia tetap luar biasa. Yang ketiga, dia hidup bergaul dengan Elohim. Yang keempat, dia pemberita kebenaran. Perhatikan ayatnya dalam 2 Kepa atau 2 Petrus pasal 2 ayat 5. 2 Kepa pasal yang kedua ayatnya yang kelima. 2 Petrus 2 ayat 5. Wekam al-ha'olam ha-hadum lohas afal bahafio mabul al-olam sel reshaim syamar et noah matib hasedek wa hasifat asar imo, yang artinya dan dia tidak menyayangkan dunia purba kecuali memelihara ke-8 orang Noah, artinya keluarganya Noah, pemberita kebenaran ketika mengirim air bah atas dunia orang fasik. Ternyata Noah itu pemberita kebenaran. Artinya dia bercerita bahwa nanti akan ada air bah, ayo bertobat. Di dalam kitab Sefer Hayasa 120 tahun. Bayangkan saudara, dia menyampaikan terus. Tuhan kasih kesempatan, selama ada kesempatan dia beritakan kebenaran. Saudara yang dikasih, perhatikan. Kalau menurut saya Noah ini hebat.
sudah orangnya benar, tidak bercela, bergaul dengan Elohim, pemberita kebenaran. Coba apa enggak tamim? Makanya ayatnya dikatakan dia orang yang tamim, sempurna, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itu yang kedua. Jadi bagaimana supaya kita diselamatkan oleh Bapa Yahweh, keluar dari masalah dan ketakutan kita menghadapi situasi dunia ini, bahkan dunia yang akan datang. Saudara, hiduplah benar di hadapan Elohim. Dua, hiduplah bergaul dengan Elohim. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, melakukan kehendak Abba Yahweh, yaitu dafar Elohim. Amin. Amin. Hidupnya benar, saudara. Yang pertama, bergaul dengan Elohim, ya, hidup bergaul dengan. Yang ketiga, lakukan kehendaknya Bapa, lakukan kehendaknya Tuhan. Jangan kalau kita bilang saya sudah taat setia, saya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Enggak jaminan orang dipakai Tuhan luar biasa. Perhatikan baik-baik kitab suci kita, ya. Melakukan kehendak Bapa Yahweh, yaitu dafar Elohim, menjadi pelaku firman. Itu yang luar biasa. Kalau cuma pendengar, banyak orang. Karena orang akan mendengarkan banyak firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku itulah yang penting dalam kehidupan kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tadi juga sudah kita baca, saudara. Pas setiap ayat dafar Elohim ini saya menyiapkan, saya nggak pernah buka dulu nanti ayatnya sampai pasal berapa. Tapi ayat yang tadi dibaca, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan Samayim, yang masuk Samayim, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi yang masuk Samayim bukan yang selalu teriak Tuhan, Tuhan, karena semua di dunia pasti berteriak Tuhan. Tapi yang masuk Samayim yang melakukan kehendak Bapakku. Dan kalau orang protes, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, mengusir roh jahat? Bukankah aku sudah melakukan banyak mujizat? Wah, mujizatnya luar biasa loh. Dalam namamu, artinya dalam nama Tuhan, luar biasa. Tetapi apa? Hai hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapakku. Nah, kita yang terpenting itu melakukan kehendak Bapa, melakukan dafar Elohim. Melakukan kehendak Bapa apa saja isinya? Yang pertama, memanggil, menghormati, memasyurkan namanya. Namanya harus dihormati. Karena apa? Melakukan kehendak. Nah, Bapaknya siapa? Namanya siapa, saudara? Menghormati, memanggil, memasyurkan. 1 Divriyayamim pasal 16 atau 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 12. Bodulah Yahweh kirubismu, berserulah kepada Yahweh, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, ceritakanlah perbuatannya, ya segala yang ajaib kepada segala bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Artinya bernyanyi, bermasmur, menceritakan Tuhan kita itu dahsyat. Itu salah satu pemberita kebenaran. Amin. Mungkin kita akan ditolak, mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan dihujat, tetapi tetap beritakan dengan cara yang baik. Amin. Bersorak kabar baik itu. Beritakan kebenaran. Yang kedua, melakukan perintahnya. Lah, lakukan perintahnya apa? Yaitu melakukan dafar Elohim, menjauhi setiap larangannya. Larangannya dijauhi dan melakukan perintahnya. Kalau itu perintah, lakukan. Tapi kalau larangannya, ya jangan diterabas, jangan diikuti, saudara. Amin, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14, dafar Elohim berbunyi demikian. Dirsutov ve'al ral ma'antikyu wihiken Yahweh Elohe Sebaot itkem ka'asar amarten. Yang artinya, saudara, carilah yang baik dan bukan yang jahat, agar kamu dapat hidup. Perhatikan baik-baik. Carilah yang baik dan bukan yang jahat, agar kamu dapat hidup. Dan dengan demikian Yahweh Elohim Sebaot, Elohim semesta alam beserta kamu. Saudara, seperti yang telah kamu katakan. Bagaimana Elohim akan menyertai kita kalau kita selalu melakukan hal yang jahat? Saudara, ayat ini begitu luar biasa, saudara. Carilah yang baik. Begitu yang baik cari. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan katakan bukan yang jahat. Kalau yang jahat hindari, jauhkan.
yang isinya ribut, berantem, memaki, mencaci, mencela, menjatuhkan, buang, hindari itu yang berhubungan dengan dosa. Kemudian saudara, supaya apa? Supaya kita hidup, agar kita hidup. Dan dengan demikian Yahweh Elohim semesta alam atau Yahweh Elohim Sebaot beserta kamu. Berarti Tuhan itu akan menyertai orang yang hidupnya benar dan baik. Seperti Noah, hidupnya benar, Bapa Yahweh menyertai. Bahkan dibimbing sampai selamat masuk bahtera tidak selesai. Kalau Tuhan nggak memimpin bahteranya tidak sampai dia bersandar di Gunung Ararat. Bisa saja di waktu gelombang pecah perahunya. Kalau tidak ada Bapa Yahweh, buktinya disertai sampai kapalnya atau bahteranya mendarat dengan selamat. Sampai generasi yang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Begitu juga dengan Lot. Bayangkan, apa Tuhan nggak sanggup? Lot keluar berfirman dari situ. Bisa saja, cuman manusia kadang bandel, wis dikasih firman Tuhan masih nekat, ya enggak? Makanya sampai malaikat jemput ke dalam. Bayangan bukti kasihnya disertai, dijemput, saudara. Diajak keluar supaya tidak masuk ke dalam penghakiman orang fasik. Saudara yang dikasih, itu kasihnya Bapa Yahweh yang luar biasa. Dijemput, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak ada lagi ketakutan nanti saya ke depan mau ngapain. Makanya hiduplah seperti kita biasa. Kenapa? Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Waktunya saya kerja, ya saya akan kerja dengan bergairah. Waktunya saya sekolah, ya saya sekolah dengan bergairah. Selama saya hidupnya benar, Tuhan pasti sertai kita. Dikatakan ayatnya, kamu agar kamu hidup dengan demikian Elohim, Bapa Yahweh akan menyertai kamu. Kalau hidup kita benar, kita nggak perlu takut lagi dengan kekhawatiran dengan hidup yang akan terjadi. Memang kalau kita lihat berita ramalan apalagi, wah, nubuatan banyak sekali yang menakutkan intinya. Tetapi kalau saya selalu katakan, saya mengimani selama saya ikut hidup benar di hadapan Tuhan, pasti saya akan diambil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan dimasukkan ke dalam bahteranya Elohim, yaitu bahteranya Noah. Kalau hidup saya benar, apalagi hidup saya bergaul, dan saya tetap memberitakan, kalau hidup saya benar, bayangkan dijemput sendiri oleh Bapa Yahweh, dijemput sendiri oleh malaikat. Bapa Yahweh sanggup memerintahkan. Kuncinya mari kita hidup benar dan bergaul dengan Elohim. Dan bergaul isinya hidupnya baik, tidak bercela. Saudara, bergaul dengan Elohim, menjadi pemberita kebenaran. Jadi kalau yang isinya bukan kebenaran nggak usah diberitakan. Makanya kalau saudara mau meneruskan tulisan-tulisan, ya saya nggak melarang orang meneruskan tulisan dunia, tetapi kalau isinya tidak benar, tidak betul, nggak usah diteruskan. Kita lebih baik menulis tulisan kita sendiri, saudara. Saya semalam kalau sudah lihat, saya ngirim video. Itu isinya bukan rohani, tapi pesan bagaimana supaya kita hidup sehat. Ya, ada hal yang kayak itu nggak masalah. Tapi kalau badan rohani yang isinya beritanya tidak benar atau hoax, nggak perlu diberitakan. Tapi kita punya tugas memberitakan kebenaran. Amin. Amin. Dan jadilah pelaku dakwah Elohim. Yang terakhir, saudara, sekali lagi yang terakhir. Jadilah kita generasi yang adil. Dor hasede generasi yang benar di hadapan Elohim. Maka kita akan selamat dan seisi keluarga bersama dengan bahtera Elohim. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing.